Empat pasangan akan bersaing memperebutkan kursi Jabar 1. Siapa yang paling merasa di atas angin dan siapa yang akan paling lihai berstrategi? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta, apa kabar? Selamat sore, Reza. Alhamdulillah, kabar baik. Mas Hanta, jadi sebenarnya layak tidak Jabar ini dijuluki sebagai big match-nya pilkada di Tanah Jawa? Atau jangan-jangan di Jabar ini hanya akan sekedar rematch begitu antara Ahmad Saiku versus Deddy Mulyadi, Mas Hanta? Bisa dua-duanya. Pertama, kita tahu bahwa Jawa Barat ini adalah lumbung elektoral. Jadi kalau kita bicara dalam konteks jumlah DPT itu terbesar se-Indonesia, 33 juta lebih. DPT di Jawa Barat terbesar seluruh Indonesia. Yang kedua, kita tahu juga Jawa Barat ini adalah penopang pilpres maupun pileg. Karena itu kerap juga siapa yang akan jadi gubernur Jawa Barat itu menjadi strategis dalam konteks nasional. Nah, karena itu kalau misalnya saya membandingkan sedikit dengan Jawa Timur, ada 3 kandidat tetapi ada 2 serikandi yang bertarung, Pak Ibu Kofifa dan Bu Risma. Di Jawa Tengah itu perang bintang, ada 2 jenderal yang bertarung. Maka saya jawab pertanyaan Reza, di Jawa Barat juga pertarungan 2 veteran pilkada. Karena itu tanpa mengurangi rasa hormat dengan Pak Acep dan Pak JJ, tentu masih ada potensi peluang, tetapi saya ingin hendak mengatakan secara data per hari ini agak sulit untuk mengimbangi. Maka di Jawa Barat sebenarnya hanya ada 2 kandidat yang potensial bertarung. Nah, karena itu juga jangan terlalu cepat-cepat untuk menyimpulkan bahwa Deddy Mulyadi yang akan unggul atau Saiku yang akan unggul. 2 pasangan ini adalah 2 pasangan yang pernah bertarung di Jawa Barat. Dan kita tahu Pak Ahmad Saiku sebagai cawagupnya Sudrajat pada saat itu menang kalahnya tipis dengan Ridwan Kamil pada saat pilkada 2018 yang lalu, Reza. Yang kedua, Deddy Mulyadi juga berdasarkan data-data survei kami relatif masih cukup tinggi, elektabilitasnya paling tinggi, nomor 2 setelah Ridwan Kamil. Sejak Ridwan Kamil tidak maju di Jawa Barat, maka Deddy Mulyadi lah paling tinggi. Nah, jadi faktor figur keduanya memiliki modalitas yang kompetitif, sama kuatnya. Yang kedua, dari sisi mesin politik, kedua pasangan ini juga memiliki keunggulan masing-masing. Kalau Deddy Mulyadi didukung oleh Kim yang solid, bekas kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran yang di Jawa Barat cukup lumayan, tapi jangan lupa Saiku dan Ilham Habibie juga didukung oleh Nasdem dan PKS, 2 partai yang bisa diandalkan mesinnya. Apalagi PKS yang kan salah satu Jawa Barat adalah kantong PKS. Karakter pemilih Muslim Jawa Barat berbeda dengan Jawa Timur, dia relatif lebih dekat dengan karakteristik tipologi PKS. Karena itu mesin politiknya berbahaya menurut saya bagi Deddy Mulyadi, mesin politik yang dimiliki oleh pasangan Saiku dan Ilham Habibie. Itu paling tidak saya kira dua kandidat, 2 paslon ini yang akan bertarung sengit menurut saya di Jawa Barat. Tanpa menghormati rasa hormat Pak Acep dan Pak JJ, kemungkinan juga ada potensi karena mereka berasal dari Priangan Timur sama basisnya. Ya, tapi apakah dengan faktor kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin ini bisa paralel begitu ya dengan pasangan Deddy Mulyadi dan Erawan Setiawan, Mas Hanta? Tidak otomatis, itu hanya potensi. Tapi apakah kemudian orang yang memilih kemarin pemilih Pak Prabowo dan Pak Gibran, Mas Gibran otomatis memilih kandidat yang didukung oleh partainya? Tidak. Itu tidak otomatis. Pasti ada fenomena split ticket voting di mana pilihan terhadap partai politik yang pemilih Gerindra, pemilih Golkar, pemilih Demokrat dan PAN otomatis semuanya memilih pasangan Deddy Mulyadi. Belum tentu, tidak ada di hampir semua daerah. Faktor figur lah sangat menentukan. Tetapi itu bisa menjadi modal untuk dikapitalisasi. 2 hal. Satu, dari sisi pemilih itu bisa dikapitalisasi untuk membentuk persepsi, mempengaruhi pemilih. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai variabel. Yang kedua, dia sebagai mesin politik. Mesin politik juga penting. Mesin politik itu kan bisa partai politik, Reza, bisa relawan, bisa bekas tim ses dan sebagainya. Itu yang bisa dikapitalisasi untuk dimanfaatkan. Bahwa otomatis bahwa pemilih Prabowo akan memilih mereka, menurut saya tidak. Belum tentu. Tapi mereka punya keunggulan dari sisi yang saya sebutkan tadi. Kalau kemudian mereka berada di barisan yang sama bersama Prabowo dan Gibran pada saat itu.
Nah, kemudian untuk Saiku dan Ilham Habibie juga sebenarnya memiliki potensi yang sama, apalagi sekarang dua partai yang mengusung juga tidak berhadap-hadapan lagi di Pilpres. Seperti di Pilpres, di nasional kan sudah menjadi Kim Plus, seperti terjadi di Jakarta, di mana Partai Nasdem, PKS, dan juga PKB sudah bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi tidak terkonsolidasi antara kekuatan oposisi dan kekuatan koalisi pemerintah. Seperti misalnya diharapkan, kecuali PD Perjuangan, head to head, satu didukung oleh PD Perjuangan, satu lagi barisan semua didukung oleh Kim Plus. Itu mungkin bisa terkapitalisasi lebih optimal. Tapi kalau konteks ini tidak terlalu kuat, jadi faktor variabel itu jangan hanya jangan itu saja yang dijadikan andalan bagi Deddy Mulyadi, karena itu belum tentu efektif, karena harus berhadapan dengan mesin PKS yang sangat kuat, kemudian Ya. figur Saiku yang saya katakan veteran pilkada, di mana dulu Cawagup, kemudian di Bekasi dan sebagainya. Nah, tinggal masing-masing, kalau kita tahu Deddy Mulyadi kan punya basis di Pantura, dia mantan Bupati Purwakarta, apalagi wakilnya juga Sumedang kalau nggak salah ya, Pak Erwan Satriawan. Jadi basis di sana, dugaan saya kalau kita bikin subkultur Jawa Barat, daerah Pantura, Karawangan dan seterusnya itu, Indramayu dan sebagainya di atas itu, mungkin Deddy Mulyadi akan kuat di sana. Tapi wilayah megapolitan seperti Bekasi, Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, yang PKS cukup kuat mesinnya di sana, jadi menurut saya akan menjadi basisnya Saiku dan Ilham Habibie, daerah megapolitan ini. Nah, kemudian Periangan Timur dan Selatan, Timur dan Barat, daerah Periangan Timur itu kan Pak JJ dan Pak Acep ini berasal dari sana, Pangandaran, kemudian juga dapilnya Pak JJ juga dari sana. Karena itu mungkin terpecah untuk di sana, untuk di wilayah Periangan Timur. Nah, yang menarik nanti basisnya Ridwan Kamil, yaitu Bandung Raya, Kabupaten Kota Bandung, Bandung Barat dan sebagainya, Cimahi dan sekitarnya, itu pemilih juga gemuk, itu akan kemana? Pertanyaannya, apakah otomatis juga pemilih Ridwan Kamil akan ke Deddy Mulyadi? Sama pertanyaan Reza tadi, apakah pemilih Prabowo? Belum tentu juga. Apalagi Ridwan Kamil tidak bisa membantu pasangan ini. Ridwan Kamil juga sedang bertarung, running di Jakarta. Jadi belum tentu juga. Menurut saya pemilih akan relatif lebih cair di Jawa Barat ini, lebih determinan, faktor figur akan lebih determinasi ketimbang dibandingkan yang sisa-sisa Pilpres dan lain sebagainya. Mas Hanta, terakhir singkat saja Mas Hanta, tentunya dengan masuknya PDIP dalam persaingan peta politik Pilkada Jabar ini kan semakin dinamis ya. Tapi Anda melihat pasangan-pasangan yang diusung oleh PDIP dan PKB ini sebenarnya bisa unjuk gigi tidak? Apa PR terbesar mereka? Ya, kalau PD Perjuangan, saya harus mengatakan selain PKS, PD Perjuangan adalah mesin politik yang bisa diandalkan. Nah, karena itu untuk kasus Pak JJ Wirat dan Mas Ronald itu memiliki potensi untuk dikapitalisasi dari sisi mesin politik dan figur. Saya mengatakan dua tadi lebih kuat per hari ini. Tapi apakah mereka berdua tidak punya peluang sama sekali? Belum tentu juga. Nah, untuk pertanyaan Reza tadi, maka dua kandidat ini harus bisa membuat lompatan elektoral, jadi melentingkan elektabilitasnya dari sisi figur. Mereka harus punya diferensiasi yang kuat terkait dengan figur. Apa yang membedakan daya tarik mereka dibandingkan Deddy Mulyadi dan Ahmad Saiku? Jadi faktor figur dalam kompetisi elektoral itu paling menentukan. Figur, personal branding, kemudian isu branding, kemudian yang di branding adalah program. Jadi apakah ada faktor dari sisi personality dan program yang bombastis yang kemudian membentuk persepsi publik? Itu PR besar bagi Pak Acep dan Pak JJ menurut saya dalam konteks figurnya. Yang kedua, mereka punya mesin PKB, ya daerah-daerah yang basis NU seperti Priangan yang seperti saya katakan itu daerah pesisir selatannya Jawa Barat, itu juga PKB NU lumayan punya basis. Nah, begitu juga Pak PD Perjuangan memiliki basis cukup kuat juga. Nah, tantangan kedua, mereka harus bisa mengkapitalisasi, melinierkan antara mesin politik, kekuatan mesin politik itu dengan figurnya, supaya memperkecil kemungkinan split ticket voting yang saya katakan tadi. Yang terakhir, faktor tren perilaku pemilih, Reza, menjadi penting. Karakteristik pemilih yang harus mereka pahami supaya mereka bisa bertarung. Jadi ibarat kan ada dua veteran yang cukup dikenal, mereka orang baru, maka mereka harus punya diferensiasi. Kalau yang dihadirkan sama saja,
mereka akan tenggelam. akan kita Karena itu nantikan bersama ada ya. diferensiasi dari sisi figur, dari sisi program, bekerja di mesin politik yang harus bombastis dan keras juga. Saya kira itu Baik, catatan kita saya. akan nantikan seperti apa strategi yang akan ditampilkan oleh masing-masing pasangan untuk meraih kursi Jabar 1. Terima kasih Mas Hanta Yuda Sama-sama, terima atas kasih, analisa Anda dalam Metro hari ini sore ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.